Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wibowo Agus Santiko dengan NIM 0711522046, mahasiswa HE22Y dengan mata kuliah elektron Hukum Elektronik dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan judul Hak Paten Teknologi sebagai Jaminan Menurut Hukum Positif di Indonesia. Saya izin share untuk filenya. Ya, dimulai dari pengertian hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak paten merupakan bagian dari sistem perlindungan kekayaan intelektual yang bertujuan melindungi hak eksklusif individu atau badan hukum atas invensi teknologi yang telah dihasilkan. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, hak paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor dan invensinya di bidang teknologi yang dapat digunakan sendiri oleh pemiliknya atau dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan. Undang-Undang Paten juga mengatur tentang persyaratan invensi yang dapat dipatenkan. Sebuah invensi harus memenuhi 3 kriteria utama. Yang pertama, memiliki kebaruan. Invensi tidak boleh pernah diumumkan atau digunakan sebelumnya baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Invensi harus memiliki keunikan yang tidak dapat dengan mudah ditemukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Invensi harus memiliki kegunaan praktis di bidang industri tertentu. Sifat dan karakteristik hak paten. Yang pertama, eksklusivitas. Apa sih eksklusivitas? Yaitu hak paten memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan mengeksploitasi invensi mereka. Hak ini memungkinkan pemilik paten melarang pihak lain menggunakan teknologi tersebut tanpa izin, baik untuk produksi, distribusi, maupun komersialisasi. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum dan menginspirasi inovasi lebih lanjut karena investor merasa usahanya dihargai. Selain itu, eksklusivitas hak paten mendorong persaingan sehat dalam pasar teknologi. Yang kedua, waktu terbatas. Perlindungan hak paten memiliki jangka waktu terbatas, yaitu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan paten. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Paten, setelah periode ini berakhir, teknologi tersebut masuk ke dalam domain publik yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa harus membayar royalti atau meminta izin kepada pemilik paten. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan inventor dalam mendapatkan perlindungan dan keuntungan dari inovasinya, serta akses masyarakat terhadap teknologi yang bermanfaat. Yang ketiga, dapat dialihkan. Hak paten memiliki sifat transferable, yang berarti dapat dialihkan kepada pihak lain melalui berbagai bentuk transaksi hukum seperti jual beli, hibah, pewarisan, atau bahkan pengalihan melalui perjanjian lisensi.
Sifat ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi pemilik paten untuk memanfaatkan invensinya sebagai aset komersial. Dalam dunia bisnis, hak paten sering dianggap sebagai salah satu aset berharga yang dapat meningkatkan nilai perusahaan atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Yang keempat, bersifat teritorial. Hak paten memiliki sifat teritorial, artinya perlindungan hukum atas paten hanya berlaku di negara tempat paten tersebut didaftarkan. Jika seorang inventor ingin mendapatkan perlindungan internasional, mereka harus mendaftarkan paten di setiap negara yang menjadi target pasar teknologi tersebut. Kedudukan hak paten sebagai benda bergerak yang dapat dijaminkan. Pasal 16 Undang-Undang Paten menempatkan hak paten sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan utang. Hal ini memberikan peluang besar bagi pemilik invensi untuk menggunakan paten sebagai alat pembiayaan. Sebagai aset dengan nilai ekonomi signifikan, hak paten memungkinkan pemiliknya mendapatkan modal tanpa harus menjual invensinya. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan ini membuka jalan bagi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai instrumen finansial. Landasan hukum dalam menjadikan paten sebagai jaminan utang. Landasan hukumnya terdiri dari beberapa peraturan dan undang-undang. Ada di pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang ketiga ada pasal 1131 KUH Perdata. Dan yang terakhir ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018. Itu sebagai landasan hukum dalam menjadikan paten sebagai jaminan utang. Proses legalisasi hak paten sebagai jaminan. Jadi hak paten ini kalau sebagai jaminan prosesnya lebih baik harus dilegalisasi. Yang pertama yaitu valuasi paten. Apa sih valuasi paten? Valuasi paten itu langkah pertama dalam menjadikan paten sebagai jaminan adalah menentukan nilai ekonominya. Jadi valuasi dilakukan oleh lembaga independen atau konsultan kekayaan intelektual yang memiliki kompetensi dalam menilai aspek teknis dan komersial dari paten tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi valuasi meliputi potensi pasar teknologi yang dipatenkan, tingkat inovasi atau kebaruan invensi, prospek penggunaan teknologi di sektor industri terkait. Nah, itu adalah langkah yang pertama untuk melakukan valuasi si paten tersebut. Yang kedua, pembuatan akta jaminan. Akta jaminan setelah valuasi selesai, pemilik paten dan pemberi utang atau modal harus membuat akta jaminan. Akta ini berfungsi sebagai dokumen hukum yang menyatakan bahwa hak paten telah dijadikan sebagai objek jaminan utang. Akta harus mencantumkan informasi detail tentang paten, nilai jaminan, dan ketentuan lain yang disepakati dalam akta ini. Dan dalam akta ini harus dicantumkan satu, identitas pihak-pihak terlibat, kedua, informasi detail tentang paten, ketiga, nilai jaminan berdasarkan hasil valuasi, yang keempat, ketentuan tentang pengalihan hak paten jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI. Proses legalisasi hak paten sebagai jaminan memerlukan catatan resmi dari Dirjen KI. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sehingga hak paten yang dijadikan jaminan diakui secara sah. Proses ini dilakukan secara digital
melalui sistem yang disediakan Dirjen KI sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2018. Selanjutnya yang terakhir adalah pengawasan dan monitoring. Setelah pendaftaran selesai, lembaga keuangan yang menerima paten sebagai jaminan memiliki hak untuk memantau penggunaannya selama masa perjanjian. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, hak paten dapat dialihkan kepada kreditor sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah pengawasan, kreditor dapat meminta laporan berkala tentang penggunaan teknologi yang dipatenkan. Jika terjadi wan prestasi, mekanisme eksekusi harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya melalui pelelangan paten. Oke, selanjutnya, hambatan utama hak paten sebagai jaminan utang. Ada 3, yaitu menentukan nilai paten sering sekali rumit karena melibatkan analisis teknis dan pasar yang mendalam. Tidak semua lembaga valuasi memiliki kompetensi dalam menilai paten berbasis teknologi terbaru. Beberapa investor masih ragu menerima hak paten sebagai jaminan karena kurangnya edukasi tentang nilai ekonomi kekayaan intelektual. Ketiga, proses legalisasi memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum kekayaan intelektual dan peraturan fidusia yang dapat menjadi tantangan bagi startup dengan sumber daya terbatas. Kesimpulan, peran hak paten teknologi sebagai jaminan dalam transaksi hukum di Indonesia yang semakin penting dalam konteks perkembangan industri dan inovasi. Hak paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi berfungsi sebagai alat untuk mengakses pendanaan melalui investor. Proses pencatatan hak paten sebagai jaminan utang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI menjamin legalitas dan transparansi, sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya hak paten, startup dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi, yang pada gilirannya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi hak paten sebagai jaminan masih ada, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha dan investor mengenai nilai ekonomi dari paten. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak paten perlu ditingkatkan untuk mendorong pemanfaatan yang lebih luas. Saran dan masukan demi meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan hak paten sebagai jaminan, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait melakukan program pelatihan dan seminar bagi pelaku usaha, terutama startup. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri perlu diperkuat untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Peningkatan akses informasi mengenai prosedur pencatatan hak paten dan nilai ekonominya juga sangat penting untuk mendorong lebih banyak inovasi dan investasi di sektor teknologi. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai hak paten teknologi sebagai jaminan menurut hukum positif di Indonesia. Kurang lebih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.